Halo anak-anak, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Sebelum kita membahas KPK dan FPB, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tentang kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Contoh, kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Pada kelipatan 3, di mana 3 adalah hasil dari 1 dikali 3, 6 adalah hasil kali dari 2 dikali 3, 9 adalah hasil kali 3 dikali 3, dan seterusnya. Pada kelipatan 6, 6 adalah hasil kali 1 dikali 6, 12 adalah hasil kali 2 dikali 6, 18 adalah hasil kali 3 dikali 6, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Faktor adalah bilangan bulat yang habis membagi suatu bilangan. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian faktor prima yang membentuk suatu bilangan. Contoh, tentukan faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima dari 12. Yang pertama kita akan menentukan faktor dari 12. Berarti kita akan menentukan bilangan bulat yang habis membagi 12. Caranya, kita akan membentuk tabel agar lebih mudah. 12 yang pertama pasti habis dibagi 1, hasilnya 12. Kemudian habis dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian habis dibagi 3, hasilnya adalah 4. 12 juga habis dibagi 4, hasilnya adalah 3, jadi saling berkebalikan. Sehingga kita cukup membuat tabelnya sampai sini saja. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita disuruh menentukan faktor prima. Faktor prima adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Faktor prima dari 12, maka kalau kita lihat dari faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang merupakan bilangan prima hanya 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menentukan faktorisasi prima dari 12. Kita akan menggunakan pohon faktor untuk menentukan faktorisasi prima dari 12. Berarti kita tulis dulu 12, kemudian kita bagi menjadi 2 cabang. Di cabang pertama, kita tulis bilangan prima yang habis membagi 12. Yaitu tadi kita punya 2 dan 3. Kita tulis 2 dulu di sini. 2, maka 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6-nya kita buat cabang lagi. Kita bisa tulis 2 lagi di sini. 6 dibagi 2 adalah hasilnya 3. Oke, berarti 3 ini sudah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau dibagi 3 ya hasilnya tetap 1 kan, jadi akan sama saja. Berarti faktorisasi prima dari 12 adalah faktorisasi prima dari 12. Yaitu kita lihat di sini 2 dikali 2 dikali 3. Jadi cukup kita ambil yang di cabang-cabangnya saja, yang bilangan prima. 2 dikali 2 dikali 3, kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3, seperti itu. Baik, contoh selanjutnya kita akan menentukan faktor
faktor prima dan faktorisasi prima dari 72. Kita akan menentukan faktor dari 72. Caranya sama seperti tadi. Kita akan menentukan bilangan bulat yang habis membagi 72. Kita buat tabel seperti tadi. 72 dibagi 1 hasilnya tetap 72. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. 72 dibagi 3 hasilnya adalah 24. 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18. 72 dibagi 5 tidak bisa, tidak habis, ada sisanya. Maka kita lanjut, 72 dibagi 6 yaitu 12. Kemudian 72 dibagi 7 tidak bisa ya, ada sisa. Kemudian kita lanjut ke 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9. Kalau kita lanjutkan 72 dibagi 9 hasilnya adalah 8 dan akan berbalik. Maka kita cukup sampai di sini. Jadi faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor prima. Faktor prima dari 72 kita cek bilangan prima dari faktor-faktor yang ada. Jika kita lihat bilangan prima dari faktor yang ada hanya 2 dan 3. Berarti faktor prima dari 72 adalah 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 72. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan pohon faktor. Jadi kita tuliskan dulu 72. Kemudian kita bagi dulu dengan 2. Kita bagi 2, jadi kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2, hasilnya tadi adalah 36. 36 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 18. 18 masih bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 terakhir kita bagi dengan 3 karena 9 hanya bisa dibagi 3 di sini ya dengan bilangan primanya. Hasilnya juga di sini adalah 3. Oke, mohon maaf untuk yang terakhir karena keterbatasan area jadi ditulisnya menyamping. Sehingga kita bisa lihat di sini faktorisasi prima dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali lagi dengan 2. Kemudian kita lihat cabang yang terakhir yaitu 3 dikali 3. Ini ya, kita lihat yang ini 2 dikali lagi dengan 2 dikali 2, kemudian dikali 3 dikali 3. Kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau disingkat sebagai FPB. F-nya adalah faktor, P-nya adalah persekutuan, dan B-nya adalah besar. Diambil dari kata terbesar di sini. Nah, faktor persekutuan itu artinya bilangan yang sama, faktor yang sama yang dimiliki oleh beberapa bilangan. Jadi, FPB dari beberapa bilangan adalah faktor paling besar yang sama-sama dimiliki oleh beberapa bilangan tersebut. Contoh pertama, tentukan FPB dari 12 dan 16. Nah, untuk menentukan FPB dari 12 dan 16, berarti kita harus menentukan faktor dari 12 dan 16 terlebih dahulu. Kita cari dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah, jika dibagi 1, tadinya sama kita buat tabel. 12 jika dibagi 1 hasilnya adalah 12.
dibagi 2 hasilnya adalah 6, dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jika dibagi 4 hasilnya adalah 3, jadi kembali lagi. Berarti cukup sampai di sini saja. Kemudian faktor dari 16 sama seperti tadi, kita buat tabel. Jika dibagi 1 hasilnya adalah 16, jika dibagi 2 hasilnya adalah 8, jika dibagi 3 tidak habis, jadi tidak bisa, tidak usah ditulis. Jika dibagi 4 hasilnya adalah 4, jika dibagi 5 tidak habis, dan seterusnya. Berarti kita cukup sampai sini aja. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, serta faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, yang akan kita cari adalah faktor persekutuan. Berarti kita lihat faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan. Faktor yang sama dari 12 dan 16 adalah 1, kemudian ada 2, dan 4. Nah, karena FPB adalah yang diambil faktor yang terbesar, maka FPB dari 12 dan 16 adalah faktor yang paling besar, ya siapa? 4, betul. Jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 16 adalah 4, seperti itu. Baik, contoh selanjutnya adalah tentukan FPB dari 72 dan 60. Bagaimana cara menentukan FPB dari bilangan yang cukup besar? Kita bisa menggunakan bantuan tabel. Jadi kita tidak perlu mencari faktornya masing-masing dari masing-masing bilangan. Lebih baik kita gunakan bantuan tabel 72 dan 60. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Nah, langkah pertama kita bagi 72 dan 60 dengan faktor prima atau dengan bilangan prima. Misalkan yang bisa membagi keduanya, membagi 72 dan membagi 60 sekaligus. Misalkan kita bagi 2 dulu nih. Kita bagi 2, maka 72 dibagi 2 adalah 36, 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, karena 2 tadi bisa membagi kedua bilangan, maka kita lingkari. Kita tandai dengan melingkari bilangannya. Kemudian 36 dan 30. Kalau kita bagi 2, 36 bisa. 30 kita bagi 2 juga bisa. Berarti kita bagi 2 dulu. 18 hasilnya 36 dibagi 2 adalah 18. 30 dibagi 2 adalah 15. Karena 2 tadi bisa membagi kedua bilangan sekaligus, kita tandai dengan lingkaran. Kita lingkari bilangannya. Kemudian kita bagi lagi 18 dan 15. Kalau kita bagi 2, 18 bisa, tapi 15 tidak bisa. Kita coba cari bilangan prima lain. Kalau kita bagi dengan 3, 18 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 juga bisa, jadi kita bagi 3 dulu. Kita bagi 3, 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Karena bisa membagi keduanya, kita lingkari lagi 3-nya. Nah, semakin kecil bilangannya ya. Kalau kita bagi 2, 6 bisa, tapi 5 tidak bisa, tidak apa-apa. Kita tulis 2, 6 dibagi 2 tadi hasilnya adalah 3, 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap kita tulis 5. Jadi kita turunkan aja, kita tetap tulis 5. Oke, selanjutnya, nah ini tidak bisa sudah dibagi lagi ya, dibagi 2 nggak bisa. 3 tidak bisa dibagi 2, 5 tidak bisa dibagi 2, kita lanjut, kita bagikan dengan 3 misalkan. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sedangkan 5 dibagi 3 tidak habis atau tidak bisa. Maka kita turunkan lagi, tetap menjadi 5. Baik, ini sudah 1 nih, udah terakhir. Kemudian berarti kita
kita terakhir ini 5 kita bagi dengan 5 juga, berarti kita bagi 5, 1 tadi tetap kita turunkan, tetap menjadi 1, dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, jika hasil akhir sudah 1, maka kita stop untuk menentukan faktor-faktornya. Jadi FPB dari 72 dan 60 kita bisa ambil dari bilangan yang tadi kita lingkari, angka yang tadi kita lingkari di sini, yaitu 2 dan 3. Itu untuk menentukan FPB. Jadi FPB dari 72 dan 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3, dimana 2 dikali 2 adalah 4, dikali 3 lagi menjadi 12. Maka FPB dari 72 dan 60 adalah 12, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat sebagai KPK. K-nya adalah kelipatan, P-nya adalah persekutuan, dan K yang terakhir adalah diambil dari kata kecil di terkecil itu tadi. Jadi di sini KPK bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari beberapa bilangan adalah kelipatan paling kecil yang sama-sama dimiliki oleh beberapa bilangan tersebut. Contoh pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Maka kita cari kelipatan 6 dan kelipatan 8. Kelipatan 6 berarti ada 6, 12, kemudian 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, kemudian 40, dan seterusnya. Nah, kalau kita teruskan kan pasti akan banyak nih. Tapi kita cukup stop sampai di sini dulu. Kita lihat apakah ada kelipatan dari kedua bilangan yang sama. Ternyata jika kita lihat di 6, kelipatan 6 ada 24. Dan di kelipatan 8 juga ada 24. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kenapa yang diambil 24? Kan nanti kalau diteruskan masih ada ini bilangan-bilangan yang lain. Bisa jadi ada juga kelipatan yang sama. Iya, mungkin akan ada kelipatan yang sama. Tapi ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pertama kali kita menemukan kelipatan yang sama, maka itulah KPK-nya. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi seperti itu. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24, seperti itu. Baik, contoh selanjutnya adalah tentukan KPK dari 36 dan 60. Bagaimana cara menentukan KPK dari bilangan yang cukup besar? Kita gunakan bantuan tabel sama seperti mencari FPB. Oke, kita tulis dulu ada 36 dan 60. Kita masukkan ke dalam tabel. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kemudian kita bagi kedua bilangan dengan bilangan prima yang sama. Misalkan kita bagi dulu dengan 2 ya. 36 dan 60 sama-sama bisa habis dibagi 2. 36 dibagi 2 itu adalah 18, dan 60 dibagi 2 itu adalah 30. Nah, karena 2 membagi 36 dan 60 bersama-sama, maka duanya kita kasih lingkaran. Kita lingkari duanya. Kemudian kita cari lagi, kita bagi lagi 18 dan 30 dengan bilangan prima yang sama. 18 bisa dibagi 2, 30 juga bisa kita bagi 2, maka sama-sama kita bagi 2. 18 dibagi 2 adalah 9, 30 dibagi 2 adalah 15.
kita lingkari lagi 2-nya. Karena dapat membagi 18 dan 30. Oke. Sekarang 9 dan 15 dibagi 2. 9 dibagi 2 tidak habis, 15 dibagi 2 tidak habis. Kita cari bilangan yang lain. 3 misalkan. 9 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3, oh bisa juga. Kita taruh 3 di sini. 9 dibagi 3 yaitu 3, 15 dibagi 3 yaitu 5. 3-nya kita lingkari karena bisa membagi keduanya. Kemudian ini udah paling kecil 3 ya, berarti kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3 1. Nah 5 dibagi 3 tidak habis, maka 5-nya turun tetap menjadi 5. Nah karena di sini sudah 1, berarti sisa 5 ya, kita bagi 5. Berarti 1-nya turun tetap menjadi 1. Dan 5-nya dibagi 5 yaitu 1. Nah, kalau sudah sampai 1, ini berarti sudah habis, selesai prosesnya. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, KPK dari 36 dan 60, KPK dari 36 dan 60 adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tadi. Berarti ada 2, kemudian dikali 2, dikali 3, dikali 3, dikali 5. Seperti itu. Nah, kalau kita kalikan, 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali 3 9, dikali 5. 4 dikali 5 20, dikali 9, 9 dikali 20 180. Maka KPK dari 36 dan 60 adalah 180, seperti itu. Ingat, kalau FPB hanya dikalikan yang dapat membagi keduanya, yaitu yang dilingkari. Sedangkan KPK kita kalikan semuanya dari atas sampai bawah terakhir. Nah, coba sambil mengingat FPB, berarti FPB dari 36 dan 60 berapa? Kalau kita ingat-ingat, FPB-nya berarti adalah 2 dikali 2 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu 12, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga yang kalian simak bisa kalian pahami sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.